Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan mereview salah satu aplikasi, yaitu tentang aplikasi cuti untuk HRD, untuk karyawan atau pegawai juga bisa ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja silahkan nanti teman-teman bisa simak bagaimana cara kerja aplikasinya, kemudian ada fitur apa saja di dalam aplikasi ini. Jadi langsung saja untuk tampilan awal seperti biasa ya, ada from login sebelum masuk ke aplikasinya ya, ada dua tingkatan, yaitu untuk admin dan juga untuk staff atau pegawainya ya. Kita untuk bisa masuk ke level admin, teman-teman login sebagai admin dan admin untuk password dan username-nya admin. Kita masuk sebagai login. Oke, untuk informasi, aplikasi ini dibuat menggunakan bantuan framework kode Igniter 3 dan support di PHP 7 ya teman-teman. Oke, inilah untuk tampilan bagian login sebagai admin ya. Ada tampilan beranda untuk bisa melihat user yang meregistrasi, kemudian ada total pegawai dan juga user yang aktif ya. Kemudian di sini bisa untuk ubah profile dari profile si adminnya ya, seperti biasa. Kemudian bisa rubah password ya. Saya pastikan ini semua bisa ya teman-teman. Ya, kita ambil contoh lah, choose file. Kemudian kita pilih, ambil contoh ini. Oke, kita pilih simpan perubahan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita sebagai admin bisa melihat list user, siapa saja usernya, dan user terbaru juga bisa terlihat di paling bawah. Ada list pegawai juga, ya. Oke, ini juga bisa di next kalau dia melebihi jumlah dari 10 yang bisa kita setting. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke menunya. Kita ada master pegawai, ada list pegawai, ada list user ya. Di list pegawai disinilah kita menambahkan sekaligus usernya ya, tambah pegawai ya. Mungkin kita coba isi. Email bebas. Oke, kita simpan data ya. Oh, untuk kota lahir. Nah, seperti itu sudah bisa. Kemudian nanti teman-teman di bagian pegawai ini teman-teman bisa klik opsi ini. Di opsi ini kita bisa memperlengkap biodata kita. Biasanya untuk pegawai-pegawai negeri kan harus menambahkan data keluarga dan lain sebagainya. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian teman-teman di sini juga kita bisa menambahkan dia sebagai user di sini ya. Nanti tinggal levelnya sebagai apa, admin ataupun staff, username-nya mau pakai apa gitu ya. Kemudian passwordnya juga apa. Klik buat user. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan untuk strukturalnya. Contoh dia menjabat sebagai apa di divisi, contoh marketing, jabatannya staff marketing mungkin. Ya, di sini nanti akan muncul simpan level struktur. Nah, ini di sini ya. Oke, selanjutnya ada list user ya, kita bisa mengedit dan juga menghapus ya, bisa menonaktifkannya lewat sini juga teman-teman. Kemudian ada list jabatan, teman-teman bisa edit jabatan, juga bisa menambahkan jabatan di sini. Kemudian ada list bagian atau divisi, sama bisa edit divisi dan juga bisa menambahkan divisi atau departemennya. Kemudian selanjutnya kita ke master data. Di sini ada penggajian pegawai ya. Bisa input gaji di sini.
Ya, ini bisa kita setting nanti di bagian codingannya sesuai kebutuhan. Kemudian bisa edit data juga di sini, ya. Kemudian ada penilaian pegawai, ya, bisa tambahkan penilaian seperti ini, ya. Ada bisa edit juga. Kemudian ada prestasi pegawai, tambah prestasi, ya. Kemudian ada insentif dan bonus, ya, bisa tambah insentif. Nah, seperti itu. Kemudian ada info HRD. Nah, ini info HRD ini seperti kirim pesan gitu ya. Contoh tambah info, contoh bonus THR Lebaran akan cair besok gitu ya. Kita pilih simpan data. Nah, kemudian untuk mengirim ke pegawainya kita klik kirim di sini. Pilih kirim. Nah, nanti ini bisa dilihat di bagian user ya, staff dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini ada cuti, dia bisa cuti, lihat list cuti, nanti kita bisa setujui ataupun ditolak ya, seperti approve gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Pilih konfirmasi, kalau memang disetujui, kalau memang ditolak gitu ya. Kemudian di sini juga bisa nah, kita coba ya. Kita setujui, atasan kepala staf mungkin disetujui atau ditolak lah ya teman-teman. Ditolak, alasannya ada meeting gitu ya, konfirmasi. Nah, seperti itu. Ini juga masih bisa diedit, cek ulang, nanti kalau memang ingin disetujui juga bisa. Lanjut kita ke list cuti lain, ini bisa dilihat juga. Kemudian ada informasi staff. Nah, ini adalah informasi yang diberikan oleh user atau staff ataupun pegawai ya. Nah, seperti itu. Nanti munculnya di sini. Oke, kita coba ke logout ya. Keluar, kita login sebagai user atau staff. Nah, seperti ini. Di sebagai staff atau user, kita tampilan berandanya seperti ini ya. Pokoknya informasi dari HRD bisa dilihat di sini, baik itu strukturalnya, gaji dan intensif, penilaian kinerja, prestasi kerja ya, informasi dari HRD. Nah, ini yang kita input tadi ya teman-teman, sudah masuk ke sini. Kemudian sama bisa ubah profil dan juga ubah password tentunya. Di menunya ada berita informasi, kemudian ada list cuti. Nah, ini tempat kita untuk melakukan pengajuan cutinya. Ini tadi ditolak ya teman-teman. Nah, ditolak. Kemudian teman-teman ajukan kembali cuti seperti ini. Untuk inputannya ada nama lengkap, ada tanggal input, jenis cutinya, keterangannya apa, cuti terakhir, kemudian ambil cutinya berapa hari, dia nanti langsung otomatis terpotong, tinggal sisanya gitu ya. Kemudian tanggal cutinya berapa sampai berapa, kemudian tanggal masuknya berapa ya, alamatnya dan nomor telepon. Ini semua pokoknya bisa ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan atau presentasikan atau saya review tentang aplikasi ini. Bagi teman-teman yang berminat dengan aplikasi ini, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.